Tuhan sudah membuka jalan. Sekalipun Anda belum melihatnya, Dia buka jalan di mana seolah tiada jalan. Saya berikan satu pesan dari Tuhan yang saya mau bagikan, berjudul Bagaimana Tuhan Memberi Kita Kemenangan. Kita buka cerita peperangan di Perjanjian Lama yang dipimpin oleh seorang hakim, 2 orang bahkan, Deborah dan Barak, yaitu di Hakim-Hakim. Kita baca ayat per ayat, saya jelaskan rema-rema yang bisa kita dapat. Mulai dari ayat 10 dulu. Barak, seorang anak muda, seorang pria, hakim Israel. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kadesh, maka 10.000 orang maju mengikuti Barak. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Deborah ini nabiah. Sedangkan Barak itu seorang prajurit. Tapi ayat 10 saya komentar dulu. Apapun kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita di depan, kita itu harus menjadi pelaku firman. Dan mesti jadi teladan. Janganlah menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam rumah tangganya, atau perusahaan, atau pelayanan. Pokoknya jangan jadi pemimpin yang teori belaka. Jangan suruh orang pergi kemana Anda tidak mau pergi ke situ. Jangan suruh orang melakukan sesuatu jikalau Anda sendiri tidak rela melakukannya. Barak dan Deborah, dua-dua adalah hakim Israel. Mereka maju di depan rakyat. Mereka maju bersama-sama dan rakyat mengikuti dia. Dari sini kita bisa petik rema awal. Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman, dan dalam melakukan firman, kita pun menjadi teladan. Orang lain turut teladan kita, dan mereka pun mengikuti jejak kaki kita. Tahukah bahwa Anda itu orang berpengaruh? Tapi mungkin di sini ada yang merasa, aku bukan siapa-siapa. Itu kan perasaan saja. Tapi setiap kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah, berarti kita semua punya efek dalam kehidupan orang lain. Minimal junior-juniornya. Sekalipun misalnya ada orang yang merasa dia bukan siapa-siapa atau apa-apa di masyarakat, dia adalah siapa-siapa dan apa-apa bagi keluarganya, khususnya bagi si kecil itu yang memanggil dia ayah. Kita harus jadi teladan. Jangan tunggu untuk menang dulu, jadi teladan dulu. Kemenangan pasti akan diberi, sebab Tuhan tidak pernah memungkiri, Tuhan tidak pernah mengkhianati orang-orang yang melakukan firman-Nya. Ayat 11. Adapun Heber, orang Keni itu. Ada satu orang namanya Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni. Jadi ada satu orang bernama Heber memisahkan diri dari sukunya. Heber memisahkan diri dari suku Keni, yaitu dari anak-anak Hobab ipar Musa. Jadi masih kerabat sama bangsa Israel lah kira-kira. Masih kerabat sama suku-suku Yakub. Dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya, Heber ini, sampai ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kadesh. Kalau kita baca seluruh alur cerita, ayat 11 ini kayak nyempal sendiri ya. Seperti ayat yang independen dan mandiri. Kenapa sih kok ada tiba-tiba informasi yang kita nggak cari? Bukan. Ayat 11 ini sudah diberikan bocoran dulu. Sebelum nanti kita melihat akhir cerita, musuh nomor 1 bangsa Israel, ahli strategi perang, yaitu Panglima Sisera, nanti akan terbunuh di tangan seorang suku Keni. Jadi jauh hari sebelum peperangan ini pun bahkan terjadi, Tuhan sudah gerakkan, kayaknya serba kebetulan, ada seorang yang namanya Heber dari suku Keni itu, dia meninggalkan kaumnya, pergi mengembara, pindah-pindah, pasang kemahnya, sampailah dia ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kades itu. Tempat nanti, disitulah lokasi Panglima Sisera melarikan diri. Tuhan itu, He works through coincidences. Allah kita itu bekerja lewat apa yang serba kebetulan sepertinya. Padahal semua itu kesengajaan dari pihak Tuhan. Banyak mujizat di alam semesta ini yang tidak dibubuhi tanda tangan. Jadi dari sini saya langsung tahu bahwa kemenangan kita itu sudah Tuhan persiapkan jauh hari sebelumnya. Ada loh orang-orang itu yang dipindahkan Tuhan dekat ke komunitas Anda,
supaya nanti itu employ you, atau supaya nanti mempekerjakan Anda atau memberi Anda lowongan pekerjaan. Sebenarnya kalau kita dibuka mata roh kita bisa melihat Tuhan itu mastermind-nya sutradara, membuat segala sesuatu berputar pada porosnya, yaitu poros rencana Allah atas hidup Anda dan saya. Ada juga orang itu yang Tuhan itu suruh pergi untuk menjauhimu karena mereka akan merusakmu. Tapi ada orang-orang yang Tuhan tinggalkan di situ untuk menguji imanmu, apakah Anda akan nurut sama Tuhan atau mengikuti contoh buruk mereka. Ada bangsa-bangsa yang Tuhan sisakan di Kanaan. Kenapa? Memang disengaja sama Tuhan untuk menguji apa yang menjadi isi hati bangsa Israel. Apakah bangsa Israel akan menyembah berhala mereka, atau bangsa Israel akan patuh sama Tuhan dan akhirnya melawan mereka. Tapi nggak semuanya Tuhan sisakan. Ada banyak musuh-musuh kita itu Tuhan lenyapkan sendiri. Tanpa kita minta, karena Tuhan tahu bahwa mereka terlalu kuat untuk kita. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa semua pencobaan yang kita alami nggak melebihi kekuatan kita. Kalau saya baca ayat 11 ini seperti ayat iseng tiba-tiba diselipkan di tengah. Nggak ada hubungannya dengan semua ingredients atau semua bumbu cerita. Saya ngerti maksudnya. Ayat 11 ini sudah beritahu jauh hari. Dahulu kala ada orang yang kebetulan, tanda kutip, pergi ke situ. Nanti akhirnya berada di Kades itu. Dan keturunan daripada kaum ini nanti yang memakukan Sisera kepalanya ke tanah. Dengan patok kemah. Bayangkan. Semua itu Tuhan sudah rencanakan. Makanya pemazmur berkata begini, jika aku hendak memikirkan engkau dan rencanamu, nggak habis pikir aku, seperti hendak menghitung bintang di langit atau pasir di tepi pantai. Aduh, aku dungu seperti hewan tapi aku tetap di dekatmu. Ketika aku tidur tanpa tahu. Hari esokku seperti apa nanti, tetapi ketika aku bangun, aku tetap ada di dekat Allahku. Aku suka mendekat kepada Tuhan. Sudah, pokoknya dekat aja sama Tuhan. Tuhan itu maha rancangan, maha rencana. Dia itu dahsyat dalam perencanaannya. Dan tahu nggak, bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah atur alam semesta, tempat nanti menampung kita itu sudah diatur demikian rupa, itu klop semuanya, termasuk segala kontainer yang kurang sempurna. Misalkan ada orang yang lahir dari keluarga yang broken atau apa, dari rumah tangga yang berantakan, semua itu Tuhan akan bekerja sama mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak break any family, Tuhan tidak hancurkan keluarga siapapun, tapi Tuhan bisa pakai bahkan keluarga yang hancur pun untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hatinya sepenuh. Ayat 12, setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya. Wah, ini adalah show off kekuatan Sisera. Sisera ini ahli strategi perang, ini panglima bala tentara musuh. Ketika dia dengar bahwa Barak telah maju ke Gunung Tabor, malahan di ayat 13 dikerahkan semua kekuatannya. Segala keretanya 900 kereta besi. Jangan main-main ya, zaman dulu kereta itu sama dengan tank hari ini. Jadi kalau sudah dikerahkan 900 tank, itu seperti parade militer. Orang mau serang aja mikir 2 kali. Belum lagi lihat begitu hebat dengan semua rudal-rudalnya. Kalau kereta zaman dulu itu dengan semua tajam-tajamnya. Itu kereta itu di roda-rodanya dikasih seperti lembing-lembing tombak-tombak. Itu nggak perlu bunuh musuh, lewati aja sudah langsung penggal kepala, penggal leher, penggal badan, tinggal separuh. Kaki melayang, lengan juga. Orang lihat 900 itu sudah ketakutan. Malah justru Sisera itu ketika sudah dekat ajalnya, malah menjadi-jadi gayanya. Dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Belum lagi rakyatnya yang sebanyak pasir tadi di tepi pantai. Dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Wow, saya nggak tahu itu luasnya berapa mil atau berapa kilo. Itu manusia semua siap untuk berperang. Dari sini saya pelajari sesuatu ya. Bahwa musuh itu kalau mau dikalahkan, kalau Tuhan mau menyerahkan musuh kita ke dalam tangan kita, musuh akan semakin gaya. Jadi jangan sampai kita itu terpukau dengan besarnya masalah. Justru masalah waktu lagi menjadi-jadi itulah Anda sudah near kemenangan. Udah dekat untuk victory. Malah justru di sini kesalahan banyak anak Tuhan. Waktu
Waktu problema kita seolah-olah nampaknya seperti gunung yang tinggi, kita malah lari. Biasanya ketika kita paling dihimpit-himpitnya, di masa sulit yang tersulit, kita meninggalkan Tuhan. Itu kesalahan. Kita harus punya mata iman. Justru musuh itu akan nampak semakin mengerikan sesaat sebelum ia dijatuhkan. Coba bayangkan kalau demam berdarah gitu ya. Kalau misalkan dia panas tinggi gitu, panas tinggi sekali, itu berarti kan sudah mau sembuh. Ya tetap harus ada treatment, harus ada penanganan medis. Tapi kan berarti udah mau sembuh tuh dengan segala penanganan yang ada. Hidup kita ini yang menangani kan Tuhan. Jangan takut kalau masalah itu semakin menggila. Justru ketika mereka semakin membabi buta, makin nampak nih dalam mata iman kita bahwa masalah itu sebentar lagi akan tertanggulangi. Bentar aja kita akan mengalami kemenangan yang tiada duanya, yang tiada tandingnya.